Assalamualaikum Pak Apip. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Pak Apip? Sehat? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Sehat Pak. Alhamdulillah seperti biasa ya. Nah, Pak Apip, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sekarang Pak Apip ya. Jadi tujuan saya mengundang Pak Apip ke sini untuk kita berbicara karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan. Nah, pertama-tama mungkin saya akan menyampaikan dulu nih. Karena kan Pak Apip nanti akan melakukan coaching ya. Cing. Pada saat coaching nanti, saya sebagai supervisornya Pak Apip akan menilai Pak Apip melaksanakan coaching tersebut. Berarti ada rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Rubrik penilaiannya itu yaitu tentang alur tirta yang nanti akan Pak Afif laksanakan di coaching tersebut. Ya, alur tirta. Kemudian bagaimana cara Pak Apip nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga kemudian bagaimana nanti coachinya merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Apip, apakah responnya tersebut mengandung ide-ide yang kreatif dari coachi dan juga solusi atas masalahnya atau tidak. Ini gitu ya Pak Apip ya. Ya, oke. Nah, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih ke Pak Apip. Bertanya dulu ya. Nah, yang pertama, mungkin mengenai kompetensi yang akan dikembangkan Pak Afif ya. Nah, apa kompetensi yang ingin Pak Afif kembangkan pada praktik coaching nanti? Baik, Pak. Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama research atau kehadiran penuh ya, Ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. ya. Jadi ada tiga ya Pak ya. Ya. Ada presence, kehadiran yang ingin di Bapak kembangkan itu. Kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Betul. Oke, dari beberapa kompetensi yang barusan Pak Afif sebutkan, secara spesifiknya nih, mana yang ingin dikembangkan, yang paling ingin dikembangkan di antara yang tadi? Untuk yang kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak ya. Betul. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa nih indikator keberhasilan dari proses coaching yang nanti akan Pak Afif lakukan? Oh, yang saya inginkan yaitu Pak adalah coach saya ini menemukan solusi dan dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang mereka dapati. Jadi indikatornya kalau sampai coach bisa menemukan solusi Pak ya dari permasalahan. Oke, baik Pak Apip. Demikian dulu ya. Mungkin cukup dari saya ya untuk beberapa pertanyaan dan juga saya sudah menyampaikan rubrik penilaiannya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya, Amin, dan amin. sesuai dengan apa yang Pak Apip harapkan. Baik, Pak. Itu mungkin cukup Pak ya. Ada mungkin yang mau Pak Apip tanyakan Pak? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Apip sudah menjawab pertanyaannya dan juga mungkin kita sudah saling sharing ya. Nanti ditunggu untuk sesi coachingnya, nanti kita akan lakukan coaching. Saya akan mengobservasi Pak Apip sebagai supervisor. Ya, terima kasih Pak Apip. Saya ucapkan Terima sekali kasih lagi. banyak, Pak. Enggak, Terima kasih. silakan Pak Ya, Apip. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Teddy? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak Teddy. Ya. Oh iya, dengar-dengar Pak Teddy ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada saya, Pak Teddy? Iya Pak. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Ini tentang sekolah.
Oh, oke Pak Teddy. Tapi sepertinya kita nggak agak mengisi banyak waktu ya Pak Teddy. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja Pak Teddy untuk ngobrol nih, ya kan? Beberapa berapa apa ini untuk menyampaikan yang mau disampaikan. Iya Pak, nggak apa-apa 15 atau 20 menit saya rasa cukup ya. Jadi gini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi rekan-rekan guru jadi di sekolah saya ini diperhatikan ya, dari tahun ke tahun itu apa namanya, nggak ada perubahan cara mengajarnya. Jadi mereka itu masih nyaman dengan zona nyaman mereka menggunakan pembelajaran konvensional, kan? Seperti ceramah gitu kan. Terus kadang saya suka melihat bahwa ada anak ya, itu yang disuruh sama gurunya untuk menulis di papan tulis, lalu apa, si anak yang lainnya menyalin apa yang sudah ditulis oleh rekannya itu. Jadi nggak ada peningkatan gitu dari apa namanya, dari tahun ke tahun. Padahal kan kita tahu sendiri ya, seiring perkembangan zaman seperti zaman sekarang kan kita menghadapi anak-anak Gen Z ini Pak, di mana era digital itu menjadi sebuah eh, kehidupan sehari-hari mereka gitu, penggunaan seperti penggunaan medsos dan sebagainya lah ya. Jadi mungkin ini em, jadi masalah gitu buat di sekolah saya. Nah, jadi pembelajarannya itu jadi kurang variatif, tidak menyenangkan. Jadi seperti itu Pak masalahnya. Oke ya Pak, kalau boleh saya garis bawahin ini, ya berarti permasalahannya dari Pak Teddy ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak. Ya, ini kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Iya Pak, betul seperti yang saya tadi jelaskan bahwasanya rekan-rekan itu pembelajarannya masih konvensional. Jadi rekan-rekan itu masih berada di zona nyaman mereka untuk tetap menggunakan pembelajaran yang dengan metode ceramah, media yang seadanya. Kadang mereka medianya cuma media textbook aja. Jadi ini kurang menarik bagi anak. Betul Pak, itu masalah saya. Kira-kira nih percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Oke, jadi tujuan dari percakapan hari ini atau harapan saya ya Pak ya, apa yang bisa saya dapatkan di sesi ini yaitu em, saya itu ingin ya, saya itu ingin percakapan ini mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya khususnya rekan-rekan dalam pembelajaran atau penyampaian materinya Pak. Oke, jadi eh, yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Ya, perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Ya, seperti tadi saya jelaskan Pak, saya tuh ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Pak. Misalnya penggunaan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Google Chrome, terus apa lagi ya, Google Classroom gitu kan, Kahoot dan sebagainya Pak. Terutama kan kalau sekarang kan ada materi yang menarik yang lagi hits nih. Kenapa? Kayak Canva gitu kan. Kan sekarang kan era digital ya. Jadi kreativitas anak itu kan tidak hanya dalam coret-coret di kertas aja, tetapi sekarang kan editing semuanya itu kan bisa di Canva Pak. Nah itu Pak yang saya ingin lihat sih Pak. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah? Ya, kalau support yang pasti ya Pak, yang pasti itu dari kepala sekolah ya, karena kan beliau sebagai pemangku kebijakan gitu kan. Terus bantuannya juga pasti dari rekan-rekan kerja saya di sekolah supaya saya bisa apa ya, lebih percaya diri Pak untuk melakukan mentoring ini. Gitu Pak. Oh, berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya? Betul, betul Nah, Pak. dengan rekan-rekan kerjanya atau dia
guru-guru di sekolah Bapak ya. Betul. Kira-kira kapan nih Bapak mau direalisasikan mentornya? Harusnya secepatnya sih Pak, karena memang kan mendekat sekarang kan bentar lagi ya, terutama minggu depan nih. Minggu depan kan sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, saya sih pengennya secepatnya di tahun ajaran baru ini bahwa adanya satu pemahaman, satu frekuensi dengan rekan guru-guru lain tentang pembelajaran yang kalau sekarang kan yang berdiferensiasi ya, plus juga media yang terintegrasi kepada IT. Jadi saya ingin mungkin kita bisa memanfaatkan waktu Sabtu Minggu Pak di hari libur agar nanti hari Senin pun sudah ada bayangan bagi rekan-rekan Pak. Oke, dari yang Bapak barusan sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode-metode yang media atau media itu bisa dikatakan untuk adalah kondisi ya yang ideal ya Pak ya. Iya betul Pak. Berada di level mana kan? Kira-kira sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Kalau kita nilai Pak, rekan-rekan kerja ya, kalau skalanya 1 sampai 10, mungkin saya bisa nilai rekan-rekan itu ada di level 5 Pak. Kira-kira Betul, Pak. Bapak ingin sampai level berapa? Kalau saya sih Pak, jadi nggak muluk-muluk ya, karena melihat keadaan rekan-rekan juga yang kebanyakan itu kan senior. Jadi mungkin saya pengennya itu ada di level 7 Pak. Untuk bisa nyampe level 7, apa nih kira-kira yang ingin Bapak lakukan? Sebenarnya sudah terbesit sih Pak ya di pikiran saya bagaimana caranya untuk mengatasi masalah saya itu. Cuman ada dua nih Pak. Yang pertama saya akan mengadakan workshop dan yang kedua saya melakukan mentoring. Akan tetapi menurut saya kalau workshop itu kan mempunyai waktu yang lama ya dan juga belum tentu efektif karena memang seperti yang kita tahu bahwasannya kegiatan workshop itu kan membutuhkan waktu lama sedangkan eh, hari pertama sekolah ini kan sudah minggu depan nih. Jadi saya mungkin memilih metode mentoring, Pak. Oke, eh, Bapak akan berencana dengan mentoring ya Pak ya? Iya, betul. Atau pendampingan. Selain itu ada nggak ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Strategi yang pernah saya terapkan yaitu ya saya pernah melakukan workshop sih, Pak. Makanya saya bilang workshop itu kurang efektif. Kenapa? Karena memang saya sudah pernah melaksanakan workshop dalam penggunaan media Canva gitu kan. Akan tetapi memang tidak efektif karena masih banyak rekan-rekan khususnya senior malah jadi bingung. Setelahnya itu wah ini gimana cara mindahin ini gimana gitu. Jadi kalau saya pikir kalau untuk metode apa namanya mentoring ini lebih tepat. Saya meminta bantuan rekan-rekan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan melakukan mentoring kepada khususnya guru senior atau sasaran yang menurut saya membutuhkan mentoring ini Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Iya betul Pak. Kegiatan mentoring Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Nah ya Pak seperti Bapak ketahui ya yang namanya kebijakan sekolah itu kan tidak jauh dari kepala sekolah. Tentunya kita juga memerlukan support dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan juga rekan-rekan teman sejawat yang mau berkolaborasi dengan saya untuk melakukan perubahan, terutama penggunaan media IT ini sebagai media pembelajaran dan juga metode-metode yang bervariasi agar nanti adanya peningkatan prestasi bagi anak, Pak. Oke Pak, ya bagus. Semoga kegiatan mentoring Bapak bisa berjalan dengan baik dan dapat dukungan dari rekan-rekan Bapak di sekolah. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya sehingga di akhir ini saya bisa mendapatkan solusi atas masalah saya, Pak. Bahwa saya akan menggunakan metode mentoring ini di dalam pendekatan untuk untuk mengatasi masalah rekan-rekan yang masih menggunakan metode atau media yang konvensional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Mohon maaf, mohon mengganggu waktunya.
Assalamualaikum Pak Apip, bertemu kembali. Waalaikumsalam Bapak, kita ketemu lagi apa ya? Gimana, masih dalam keadaan baik-baik saja Pak Apip? Eh, Alhamdulillah Pak, selalu baik dan semoga baik terus ya Pak ya. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya. Betul. Dengan coachingnya tadi Pak Teddy ya. Pak Teddy. Coachingnya Pak Teddy. Tadi juga saya sudah melakukan observasi Oh, dan setelah kegiatan coaching, sekarang saya mau mengajukan pertanyaan lagi nih. Ya, jadi ini pertanyaan setelah melakukan coaching tadi Pak Apip dengan Pak Teddy. ya, Nah, baik. mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Boleh. Ini tadi saya lihat ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan nih Pak. Tadi saya lihat Pak Apip sudah berhasil menerapkan alur tirta dengan baik, gitu kan. Kemudian coachingnya juga sudah bisa menceritakan permasalahannya gitu dengan baik, dan sampai coach itu bisa menemukan solusi-solusinya. Itu kan luar biasa Pak Apip ya. Itu juga sudah merupakan sebuah kegiatan coaching yang benar. Baik Pak Apip, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Betul. Ya, tidak banyak pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan terkait tadi coaching yang sudah dilaksanakan Pak Apip. Nah, apa yang sudah Pak Apip lakukan tadi ketika coaching? Apakah yang tadi Pak Apip lakukan ketika coaching itu sudah mendapatkan atau sudah sesuai dengan indikator yang Pak Apip inginkan? Iya Pak, baik di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang sudah kita pelajari ya Pak ya. Tujuan identifikasinya, rencana aksi, bahkan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa mengenali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya bagi koci tersebut. Ya, jadi sudah sesuai dengan alur tirta ya. Betul. Juga ya betul Pak Apip. Tadi juga saya ketika mengobservasi Pak Apip coaching, saya juga sudah bisa gitu kan, sudah bisa melihat adanya alur tirta yang benar gitu kan, sudah sesuai dengan urutannya. Dan tadi juga coachingnya berhasil menceritakan permasalahannya. Jadi Pak Apip sebagai coach berhasil membuat coachingnya menceritakan semua masalahnya dan menemukan solusi-solusi dari masalah itu. Luar biasa Pak Apip ya. Nah, Pak Apip, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi sudah coaching ya. Apa kompetensi yang ingin Pak Apip tingkatkan setelah tadi melakukan coaching? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, jadi lebih memahami alurnya ya, alurnya. Ya, itu semoga ya Pak Apip ke depannya lebih bisa memahami alurnya sehingga Amin. ketika melakukan coaching lagi itu bisa berjalan dengan baik dan lebih lebih berhasil gitu dari sekarang. Bukannya sekarang tidak baik, ini sangat luar biasa ya, bagus. Tapi mungkin perlu ada yang harus ditingkatkan lagi tadi mengenai alur juga. Baik, Itu mungkin Pak Apip ya, terima kasih sama-sama Pak. sudah mau sharing di sini bersama saya. Barangkali Pak Apip pada kesibukan lain. Baik. Boleh Pak Apip. Enggak. Terima kasih banyak Pak Ya, sebelumnya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.